komunitas cinta kasih, menjadi pribadi utuh melayani, keragaman untuk saling melengkapi. Kita bersatu untuk misi satu hati, kita diutus untuk sebarkan cinta dalam lingkungan. Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam kegiatan kita workshop. Pada hari ini workshop yang akan kita adakan bersama pengenang dari Bapak Nikolaus Purwowibowo. Workshop hari ini mengambil tema budaya positif yang kita laksanakan di sekolah kita di SD Santi Sukabumi pada tanggal 25 Oktober 2023. Selamat siang. Selamat siang. Kang Ibu. Ya, Bu. Saya akan bacakan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Mas Satirius, kemudian dilanjutkan dengan doa sambutan dari Kepala Sekolah SD Santi Sukabumi atau yang mewakili, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama. Kedua, sesi yang pertama yang akan dibawakan oleh Bapak Nikolaus Purwowibowo dengan penjabaran materi atau pemaparan materi. Yang ketiga adalah sesi kedua masih dengan Bapak Nikolaus Purwowibowo, yaitu tentang dinamika dan diskusi kelompok. Yang terakhir nanti adalah penutupan terdiri dari penerapan materi atau refleksi, ucapan terima kasih serta doa penutup. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengawali kegiatan workshop kita hari ini dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mas Satirius. Saya undang untuk berdiri. Silakan Ibu Sisi untuk memberikan apa-apa doa bersama.
Kita lanjutkan dengan doa pembukaan. Dimohon untuk Bapak Markus Tri Soehartanto untuk membawakannya. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mulai kegiatan workshop kita hari ini dengan membuka dalam membawa Tuhan yang penuh kasih, puji serta syukur kami haturkan kepadamu atas segala rahmat dan kasih yang dilimpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat mengikuti kegiatan workshop dalam keadaan yang baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan yang penuh kasih, bimbing dan sertailah kami dalam kegiatan workshop budaya positif pada hari ini. Semoga dengan mengikuti kegiatan workshop budaya positif hari ini dapat membawa wawasan baru bagi kami, sehingga kami semua dapat menyebarkan hal positif di tengah sekolah kami SD Sapientus Kota Bumi. Demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Terima kasih Bapak Markus Tri Soehartanto. Para Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Sapientus Kota Bumi atau yang mewakili. Kami beri kesempatan kepada Ibu Y. Sulistiati untuk memberikan sambutan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tabipun. Salam hormat kepada seluruh SDM Kependidikan SD Sapientus Kota Bumi dan selamat datang kepada Bapak Ibu hebat. Saya sangat bangga dan bergembira untuk menyambut Anda semua di siang hari ini dalam kegiatan workshop budaya positif yang kami adakan pada hari ini. Workshop ini merupakan sebuah langkah penting dalam rangka mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pendidikan di SD Sapientus Kota Bumi. Kami memilih dan bangga dengan Bapak Nikolaus Purwo Wibowo, sarjana komputer, sebagai pemateri pada acara hari ini yang akan memberikan kontribusi yang berharga dalam upaya membangun budaya positif di lembaga ini. Semoga pengalaman yang akan dibagikan menjadikan pengalaman berharga bagi kita semua dalam mengembangkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Workshop budaya positif ini dihadiri oleh para SDM Kependidikan SD Sapientus Kota Bumi yang kami anggap sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini. Anda semua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, sikap, dan nilai-nilai positif bagi para siswa di sekolah tercinta kita, SD Sapientus Kota Bumi. Workshop ini akan memberikan wawasan dan alat yang berguna dalam mengembangkan budaya positif yang kuat di lingkungan sekolah kita. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa budaya positif adalah fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan berdaya, di mana siswa dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam workshop ini, kita akan belajar bersama tentang pentingnya komunikasi yang efektif, kerjasama tim, motivasi, dan banyak aspek lain yang akan membantu kita mencapai tujuan bersama, menciptakan generasi muda yang berkompeten, berintegrasi, berintegritas, dan memiliki nilai-nilai yang kuat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah
berkontribusi dalam penyelenggaraan workshop ini, termasuk panitia penyelenggara, guru, dan semua peserta. Kita berada dalam perjalanan yang sangat berarti, dan saya yakin bahwa dalam semangat kerjasama dan semangat belajar, kita akan mencapai kesuksesan yang besar. Selamat mengikuti workshop budaya positif. Saya berharap kita semua dapat mengambil manfaat maksimal dari acara ini dan menerapkannya dalam keseharian kita. Bersama-sama kita akan membangun SD Saverus Kota Bumi yang lebih baik, lebih positif. Terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini. Ada pantun. Jalan-jalan ke timur ketemu Pak Ratib. Jangan lupa mampir ke Pulau Jawa. Dengan kita belajar budaya positif, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ibu Sulistiati. Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah SD Saverus ataupun yang mewakilinya, dalam hal ini adalah Ibu Sulistiati, maka marilah kita bersama-sama untuk mendukung kelanjutan kegiatan workshop kita, dan tidak hanya berhenti hari ini saja, ketika kita berkumpul bersama dan untuk belajar menggali pengetahuan bersama. Selanjutnya kita akan berfoto bersama supaya lebih tertib. Saya akan memandunya. Silakan untuk Pak Niko di depan, para bapak di samping kanan dan kiri. Mari, para ibu di tengah. Pak Iwan di atas. Ya, Pak Iwan di atas. Anda setuju. Pak Niko di tengah. Para bapak di kanan kiri. Pak Ibu di tengah. Ibunya di tengah. Ya, itu ya. Di atas kayaknya pas ya. Di atas. Pak Markus di atas. Tingginya pas. Pak geser di sini Pak. Geser tangannya lurus saja, nggak usah meremas dan marah. Ya, ya kan? Saya ikut. Oke, tangannya seluruh. 1, 2, 3. Jempol, 1, 2, 3. Ganti gaya. Silakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan penjabaran materi tentang budaya positif. Saya sebutkan beberapa sub materi dari yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ketiga, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, 5 posisi kontrol yang berani restitusi segitiga. Restitusi yaitu tentang segitiga restitusi. Dipersilakan bagi Bapak Nicholas Purwowibowo untuk menempati tempat yang sudah disediakan dan memberikan penjabaran materi. Terima kasih Putri.
ucapkan semuanya selamat siang. Apa kabar? Luar biasa Bapak Ibu. Gimana? Siang-siang ini biasanya kita ngantuk ya Bapak Ibu ya. Apalagi ada yang belum makan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar. Saya ini tidak mungkin tidak lebih pintar dari Bapak Ibu. Hanya saya sudah mendapatkan pengalaman pembelajaran tentang budaya positif yang akan saya bagikan pengalaman saya ini kepada Bapak Ibu yang ada di sini semua. Maka izinkan saya berdiri di sini untuk membagikan pengalaman yang sudah saya dapatkan. Semangat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk. Baik, kita akan belajar tentang konsep inti budaya positif yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma positif, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan juga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu di sini beberapa waktu yang lalu sudah belajar di antaranya. Kalau saya ingat waktu itu bersama-sama kita membuka PNM, kita belajar yang segitiga restitusi. Nah, di sini nanti kita akan mendalami lagi, kita menggali lebih dalam supaya kita memahami bagaimana penerapan budaya positif ini bisa terlaksana di sekolah kita. Tujuannya tadi seperti yang dikatakan Bu Sulis tadi, nanti budaya positif harapannya bisa menjadi fondasi dalam pendidikan di sekolah kita. Nah, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu semua, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pasti tentunya kata ini sudah tidak asing di telinga Bapak Ibu semua. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu semua, kadang-kadang kita ternyata selama ini kita mungkin keliru kalau sebenarnya kita ini bisa mengontrol murid kita, tapi sebenarnya itu tidak benar. Kita tidak bisa mengontrol murid kita. Kita punya ilusi bahwa kita bisa mengontrol, tapi itu tidak. Yang pertama, mungkin ada gambaran di situ, ada gambaran ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ketika Bapak Ibu menemukan atau bertemu dengan murid yang sedang mengalami kasus ya, Bapak Ibu memberikan penguatan dan Bapak Ibu mungkin di situ berilusi bahwa apa yang Bapak Ibu berikan itu benar-benar bisa merubah. Padahal sebenarnya yang seharusnya terjadi itu Bapak Ibu cukup mengarahkan, membantu anak itu supaya bisa melakukan hal yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi, sehingga tidak terjadi kasus yang sama. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Masih dengan kasus lagi, ketika Bapak Ibu bertemu dengan murid, Bapak Ibu mungkin berpikir bahwa dengan mengkritik kemudian membuat siswa itu merasa bersalah, itu Bapak Ibu bisa menyadarkan. Kalau seperti ini malah bisa istilahnya menjatuhkan mental anak, karena membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Dan apabila dengan kritikan yang mungkin kurang pas, itu bisa
membuat sakit hati dan tentunya mungkin bisa membuat anak itu jengkel dengan gurunya. Akibatnya ketika gurunya berjalan papasan, mungkin anak itu nantinya akan menghindar. Yang seharusnya anak itu menyapa, memberikan salam, tapi anak itu menghindar karena kita sudah memberikan kritik yang mungkin tidak pas sehingga membuat hatinya sakit. Lalu yang ketiga adalah contoh yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu memaksakan keinginan kita kepada anak, kamu itu harus begini, kamu nggak boleh begini. Seharusnya kita memberikan kebebasan, tentunya kebebasan yang diberikan itu ada batas-batasnya supaya anak itu bisa benar-benar menjalani seperti yang kurikulum saat ini kita lakukan, yaitu kurikulum merdeka. Merdeka itu kan berarti bebas ya Bapak Ibu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Mungkin sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, kalau sudah jelas, kita akan masuk pada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Bisa kita lihat pada stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba mengubah pola pikir orang agar punya pandangan yang sama dengan kita. Sedangkan pada teori perbedaan pada teori kontrol pilihan, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, kedua teori ini berbeda. Lalu contoh yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada stimulus kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal sebenarnya orang melakukan sesuatu itu sebenarnya ada alasannya, ada alasan tertentu. Kemudian pada teori kontrol, semua di sini jelaskan semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, yang contoh yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Pada stimulus kontrol, di situ gambarannya orang lain bisa mengontrol saya, padahal ini sebenarnya tidak. Tadi sudah dijelaskan. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol orang lain. Kita masuk pada disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin, mungkin di sini ada penjelasan tentang disiplin. Kalau disiplin itu apa sih? Atau disiplin itu yang seperti apa? Mengikuti aturan. Ada lagi Bapak Ibu? Tertib. Ya, semuanya benar. Bahwa disiplin itu adalah tertib, mengikuti aturan dengan penuh tanggung jawab. Nah, sebagai pendidik, tentunya kita punya tujuan untuk menciptakan peserta didik yang punya disiplin, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Maksudnya motivasi intrinsik ini motivasi yang benar-benar muncul dari dalam diri, bukan dari motivasi karena diberikan hadiah, kemudian motivasi karena diperintah. Maka seharusnya guru bisa membentuk motivasi di dalam diri siswa masing-masing. Kita masuk pada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, karena waktunya memang tidak lama. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau luas dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi atau di organisasi. Profil pelajar Pancasila. Ada berapa pilarnya? Masih
ada lagunya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkemegahan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Luar biasa Bapak Ibu di sini, keren. Sebenarnya di sini tampaknya saya ini memang benar-benar menggarami lautan. Kan Bapak Ibu sebenarnya sudah tahu, sudah banyak paham. Di sini mungkin kita hanya mengingat kembali nanti karena mungkin kita di sekolah ini kalau dikaitkan dengan budaya positif masih banyak hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan budaya positif. Nanti kita akan sampai situ pada materi tentang restitusi. Next. Ini gambar Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya, bukan gambar kakek saya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Istilah ini saya dapatkan dari pembelajaran di modul 1.4 Bapak Ibu di guru penggerak. Ternyata penghargaan itu bisa dikatakan menghukum. Kita lihat satu-satu. Di sini pengaruh bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, Bapak Ibu, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Di sini dikatakan sama dengan hukuman, dalam tanda kutip ya, sama dengan hukuman. Dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan dari bukunya Harvey Kohn pada tahun 1993. Dari penghargaan ini ada pengaruhnya. Yang pertama itu berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Lalu berlanjut pada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan juga sebenarnya penghargaan bisa merusak hukuman. Nah Bapak Ibu, jika kita memberikan penghargaan kepada siswa, ketika siswa itu mendapatkan nilai 100 misalnya, terus kita ngasih permen, tentunya besok anak itu berharap dapat nilai 100 lagi dan dapat permen. Tapi kalau misalnya besok dia dapat nilai 100, kita nggak ada permen, kita nggak kasih penghargaan apa-apa, tidak memberikan penghargaan berupa barang, kira-kira yang terjadi apa Bapak Ibu? Padanya kecewa. Wah, sia-sia dong, saya udah belajar susah-susah nggak dapat permen. Nah, itu bisa mematikan motivasi anak itu. Jadi sebaiknya penghargaan yang diberikan kepada anak ini tidak harus berupa barang. Mungkin kita bisa mengapresiasi dengan memberikan, wah kamu hebat, diberikan tepuk tangan ataupun jempol dan lain-lain, yang bisa menumbuhkan motivasi internal di dalam diri siswa. Bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi tadi sudah dijelaskan, memberi dukungan secara khusus, beri pengakuan seperti tadi, wah kamu hebat, kamu keren. Next. Ini sama seperti tadi. Nah, tugas Bapak Ibu, bukan, saya tidak memberikan tugas, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengetahui ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama,
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Hukuman sudah 3 ya Bapak Ibu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi? Baik, konsekuensi ya. 3 hukuman, 1 konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, maksudnya karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, suruh nyengker. Lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, yakin hukuman? Pelajarannya apa? PJOK. Kita lihat tadi hukuman, konsekuensi. Hukuman. Kita lihat. Oh ternyata membersihkan kawah ya, benar. Konsekuensi yang terakhir, konsekuensi karena pelajaran apa? PJOK kan memang olahraga ya Bapak Ibu ya, lari sama dengan olahraga. Ikut pemanasan. Luar biasa Bapak Ibu. Baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi bisa kita lihat Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan, jadi saya nggak usah susah-susah jelasin apa itu hukuman, apa itu bedanya, kan Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan. Tapi intinya hukuman itu muncul secara apa namanya? Instan. Kita ngasih hukuman itu spontan memberikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi apa Bapak Ibu? Kalau konsekuensi biasanya gimana Bu? Pembiasaan. Ya memang iya. Konsekuensi itu untuk pembiasaan positif kepada anak-anak atau kepada siswa. Kalau konsekuensi itu biasanya peraturan tadi, contohnya seperti pelajaran PJOK dilanggar, terus ya memang konsekuensinya dia harus lari lapangan. Kayak berdasarkan kesepakatan. Kita masuk pada sudah mau sesi terakhir Bapak Ibu. Identitas gagal dan juga identitas sukses. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi hukuman kita sudah belajar, konsekuensi juga kita sudah belajar. Restitusi ini sebenarnya Bapak Ibu sudah belajar, hanya mungkin kita akan mendalami lebih lanjut. Contoh yang pertama, jika pada hukuman sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Untuk konsekuensinya sesuatu harus tetap terjadi tapi tidak menyakitkan karena terjadi kesepakatan. Kalau misalnya tadi numpahin air di meja ya konsekuensinya harus ngelap atau membersihkan. Untuk restitusi merupakan pilihan. Nah, di dalam restitusi ini Bapak Ibu kita akan belajar untuk untuk memberikan pendampingan kepada anak, untuk anak itu supaya bisa mencari solusi dan memecahkan masalahnya sendiri. Kita hanya mengarahkan anak itu supaya bisa mencari solusi dan memecahkan masalah itu sendiri tanpa ada sesuatu yang menyakitkan. Kita nggak usah marah-marah, nggak usah emosi sampai uratnya keluar, itu nggak usah. Kebutuhan dasar manusia ini nanti kita akan belajar. Ya, kebutuhan manusia ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan juga kesehatan. Ada 5 kalau nggak salah. Oh iya benar. Ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama ini tentang penguasaan.
Tentang penguasaan, tentunya kita sebagai manusia, kita ini butuh yang namanya penguasaan. Maksudnya ketika misalnya kita berprofesi sebagai guru, mungkin keinginan kita bisa punya kuasa untuk bisa mengontrol kelas supaya pembelajaran bisa berjalan dengan lancar dan efektif. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang selanjutnya adalah bertahan hidup, kesenangan dan juga kebebasan. Kita kupas satu-satu enggak usah. Motivasi perilaku manusia. Ketika manusia berperilaku tadi dikatakan pasti punya tujuan dan tentunya ada motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari tiga ini Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu paling baik yang mana? Yang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Yang paling baik nomor 1, 2 atau 3? Yang ketiga. Ya, karena dia berusaha untuk menghargai diri sendiri. Berbeda yang dengan yang nomor 1 untuk menghindari hukuman. Jadi orang berperilaku baik itu takut karena dihukum, padahal harusnya bisa menghargai diri sendiri. Konsep disiplin tadi sudah kita bahas. Hukuman itu bisa menyakitkan, bisa buat tidak nyaman, muridnya jadi takut. Sifat hukuman itu memaksa, murid bisa menyembunyikan kesalahan karena dia takut dihukum, alias berbohong Bapak Ibu. Murid bisa dan yang paling mengerikan ini murid menjadi rendah diri. Kemudian untuk penghargaan ini sebenarnya tidak efektif, bisa merusak hubungan karena tadi diberikan contoh ketika dia dapat 100 terus dikasih permen, besoknya dapat 100 lagi nggak dikasih, mewah dia, rusak ya hubungannya. Dan juga bisa menimbulkan iri-irian terhadap sesamanya. Lalu bisa juga mematikan kreativitas karena itu bukan motivasi di dalam diri siswa itu sendiri. Menghukum dengan sistem ranking, kemudian merampas hak dan menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini ada konsekuensi dan juga restitusi. Dua perbedaan konsekuensi dengan restitusi. Untuk konsekuensi ini digunakan untuk penguatan jangka pendek, sedangkan restitusi ini karena kita memberikan restitusi, murid itu nanti tidak bisa bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Di dalam konsekuensi, jika kita memberikan konsekuensi kepada siswa, tetap harus melakukan monitor. Sedangkan pada restitusi kita cukup fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya. Di konsekuensi, murid menghormati peraturan, sedangkan pada restitusi, murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Di sini sudah jelas Bapak Ibu. Konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi Bapak Ibu. Restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen bukunya dosen di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, karena gurunya tadi mengarahkan. Kita memberikan penawaran kalau memang anak itu tidak bisa mencari solusinya, kita ngasih penawaran dulu. Lalu restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi
restitusi fokus pada karakter bukan tindakan, dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk bisa diterima kembali pada kelompoknya. Next, Bapak Ibu, perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, pada hukuman guru menghukum siswa tersebut. Contohnya guru memberikan hukuman untuk hormat di lapangan di depan tiang bendera selama 10 menit. Tapi kalau di konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Jadi anak itu konsekuensinya tidak istirahat, Bapak Ibu. Konsekuensi karena tidak mengerjakan PR atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi kalau tidak mengerjakan PR. Sedangkan di restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Ditanya dulu, Bapak Ibu, kenapa nggak ngerjain PR? Ditanya dulu apa masalahnya. Kemudian yang dihukuman, guru marah-marah, teriak-teriak, matanya melotot, ya kayak Markus, dan muridnya jadi takut. Sedangkan yang dipenggantikan, guru memberikan konsekuensi, gurunya tegas dan siswa jadi menghormati peraturan. Nah, beda lagi ketika guru memberikan restitusi, Bapak Ibu. Guru akan terbuka dan siswa menghormati dirinya dan juga bisa menghormati orang lain. 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini guru ini punya 5 posisi kontrol. Yang pertama itu tadi sudah kita bahas, sebagai penghukum, lalu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, jika guru sebagai manajer, itu nanti guru adalah mendapatkan posisi yang terbaik. Bisa dilihat di sini, Bapak Ibu. Ketika dia memberikan pertanyaan. Jika gurunya sebagai penghukum dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ini masih terjadi di sekolah kita. Jika gurunya sebagai penghukum, kita meminta anak untuk mematuhi aturan sekolah. Kalau anak itu melanggar, disuruh berdiri. Di saat anak-anak sudah selesai upacara, sedangkan yang melanggar itu disuruh berdiri dulu. Nah, ini adalah ciri-ciri guru sebagai posisi penghukum. Lalu jika guru sebagai pemantau, dia akan berkata begini, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Dia akan nanya begitu, dan konsekuensinya apa kalau misalnya dia nggak pakai seragam lengkap. Kemudian jika guru sebagai teman, gaya bicaranya seperti temannya sendiri, seolah-olah ayolah yang tertib, buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa salah. Gurunya memberikan kesempatan, tapi besok masih diulangi lagi, sama aja kan ya. Pembuat rasa bersalah, guru jika di posisi membuat rasa bersalah, dia akan membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Pertanyaan begini, berapa kali Bu Guru harus atau berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu saya jadi kecewa sama kamu? Kalau misalnya di kelas kejadian misalnya ada yang malas-malasan, nilainya jelek, mungkin gurunya juga akan ngomong begini, ayolah kamu nggak kasihan apa sama gurumu, nanti nilai kamu jelek, gurumu diomelin sama kepala sekolah gitu. Itu kalau guru sebagai berada di posisi membuat rasa bersalah. Nah, kalau di manajer, posisi manajer Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Dia nuntun anaknya untuk menyadari kesalahannya, nanti juga mencari solusinya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kira-kira kita sebagai pendidik mau ada di posisi mana? Nah, satu lagi Bapak Ibu, jika guru bisa ada di posisi seorang manajer, belum tentu dia ada di posisi manajer terus. Dia bisa kembali ke
pembuat rasa bersalah atau sebagai teman. Karena guru sebagai manajer ini tahu kapan dia harus jadi teman, kapan dia harus menyadarkan karena dia sudah membuat kesalahan. Seperti itu Bapak Ibu. Kepepetnya kalau misalnya anak itu ngasih aja ya didukung ya Bapak Ibu ya biasanya. Kembali pada kita lanjut di keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mempraktekkan tentang membuat keyakinan kelas. Sudah tahu urutannya. Buat apa namanya? Anak-anak diajak untuk membuat kesepakatan, ditulis. Itu anak-anak kita yang nyuruh atau anak-anak sendiri yang nulis? Anak-anak yang nulis disepakati bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Nah, mantap. Kalau begitu ini sudah aman. Keyakinan kelas ini kita mungkin lebih dalam di kita. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara membangun budaya positif. Guru hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi anak-anak, mendampingi anak-anak, tapi untuk mencapai kesepakatan suatu kelas itu. Siswa benar-benar bisa meyakini nilai-nilai dan karakter baik dalam dirinya untuk diri mereka sendiri atas bimbingan dari gurunya. Next, keyakinan kelas. Langkah keyakinannya, siswa nulis dulu keyakinan kelas yang mereka inginkan, kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan kelas yang sudah ditulis. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Maksudnya di sini supaya tidak terlalu banyak dan bisa mewakili keyakinan yang lainnya. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang kedua adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas yang sudah dibuat Bapak Ibu. Kegiatan membuat keyakinan kelas ini belum saya tayangkan Bapak Ibu di sini. Contohnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk pada segitiga restitusi. Karena mungkin kita di sini kadang-kadang masih di dalam menangani siswa itu masih memberikan hukuman, mungkin juga masih membuat siswa itu menjadi rasa bersalah sehingga menjatuhkan mental. Nah, segitiga restitusi ini ada tahapannya sendiri Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contoh guru di dalam tahap menstabilkan identitas jika siswa melakukan kesalahan itu bisa tanya begini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, pasti ada temannya. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahannya. Nah, ini untuk menstabilkan identitas untuk tahap yang pertama. Kemudian tahap yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Tahap yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Kata-kata yang bisa kita pakai Bapak Ibu, semua perilaku pasti punya alasan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Sudah habis Bapak Ibu. Kira-kira kelihatannya sampai di sini dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu dari budaya positif ini bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah ini dan bisa bermanfaat untuk anak-anak, semua rekan guru dan terutama untuk keberlangsungan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Niko untuk penjabarannya tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan dari penjabaran budaya positif tersebut dapat kita manfaatkan terlebih bagi situasi serta kondisi lingkungan sekolah kita
yang setiap hari dari pagi hingga sore kita bergelut dengan anak-anak dengan segala macam dinamikanya masing-masing. Semoga dengan demikian apa yang kita harapkan yang terjadi nanti adalah segala sesuatunya dapat kita aplikasikan ke anak-anak dengan sebaik-baiknya. Kita aplaus kepada Pak Niko. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan diskusi kelompok. Dalam hal ini bentuknya adalah refleksi ya Pak. Refleksi dengan apa yang pernah kita alami, dengan yang pernah kita lakukan, terlebih bagi kita sebagai guru kepada anak-anak, apakah sudah sesuai dengan apa yang dapat kita terima hari ini atau belum. Kalau sudah sesuai, syukur kepada Tuhan, puji Tuhan. Kalau belum, mari kita bersama-sama melihat kembali perjalanan kita dari kemarin sampai hari ini, apa yang sudah kita lakukan. Silakan Pak Niko untuk memfasilitasinya. Ya. Bapak Ibu, refleksi itu nanti berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sendiri setiap harinya bersama dengan peserta didik, apa yang akan Bapak Ibu lakukan dan kedepannya nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan ketika kita sudah mendengarkan bahkan mempelajari bersama tentang budaya positif kita hari ini yang sudah dijabarkan oleh Pak Niko, dan nanti setelah kita melakukan ini kita akan kembalikan hasil refleksi tersebut untuk berbagi pengalaman dengan Pak Niko. Kita kembalikan ke Pak Niko ya Pak, lembar refleksinya. Baik, Bapak Ibu, tibalah di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk berkumpul bersama dalam kegiatan workshop ini. Kita akan tetap mendukung langkah selanjutnya bagi Bapak Niko dalam mengikuti kegiatan di CDP Angkatan 9. Kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu membentuk. Sebagai ucapan terima kasih atas nama MC, saya pembawa acara Teresia Tridianti mengucapkan terima kasih kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dalam acara ini. Semoga dengan kegiatan ini kita dapat semakin dihidupkan kembali kegairahan kita untuk semakin mengedepankan peserta didik kita dalam hal karakter dan berbudaya positif. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan doa penutup yang akan kembali dibawakan oleh Pak Markus Tri Suhartanto. Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan workshop kita hari ini dengan berdoa. Dalam beberapa amin. Tuhan yang terkasih, kami bersyukur kepadamu atas segala taat dan bimbingan sepanjang kegiatan workshop kami hari ini. Kami mohon usaha Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami selalu, sehingga kami dapat melakukan praktik budaya positif ini di sekolah kami untuk membantu peserta didik kami dalam berkembang mengajarkan karakter yang baik sesuai dengan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan demi yang mulia. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan nama Kristus Tuhan kami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Markus, saya mengucapkan terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Mohon maaf untuk segala keterbatasan dan kekurangan saya, baik dalam kata maupun dalam tindakan saya sebagai pembawa acara. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Terima kasih untuk waktunya. Di sini saya akan memberikan penyebaran tentang pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Purwowibowo.
CGP Angkatan 9 dari SD Safiris Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Next. Di dalam pembahasan ini kita akan melihat konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, dan keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu deh, dalam pembelajaran paradigma baru ini kira-kira apa yang ada dalam benak Bapak Ibu? Senang-senang. Ada lagi? Merdeka. Cukup ya? Iya. Itu adalah jawaban yang bagus. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak kepada peserta didik. Nah, di dalam profil Pancasila bisa Bapak Ibu lihat di slide. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kreatif, dan juga bernalar kritis. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, atau juga disebut dengan ilusi kontrol. Mungkin kita di sini banyak yang mengalami miskonsepsi, di mana mungkin kebanyakan dari kita itu mampu untuk mengontrol murid, padahal sebenarnya enggak, padahal sebenarnya tidak. Lalu kita juga memiliki ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sebenarnya tidak juga, malah bisa membuat karakter anak menjadi bisa dikatakan rusak, dan ilusi yang lainnya. Next. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sini nggak boleh, nggak bisa, tidak bisa. Dalam teori kontrol atau pilihan kita seharusnya berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal mungkin sebenarnya perilaku buruk belum tentu seperti itu. Padahal seharusnya semua perilaku itu kita berpikir bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Seharusnya tidak bisa. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan masih ada yang lainnya. Next. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Di dalam disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ataupun apalagi sampai pada ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga peserta berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Next. Sampai di sini Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya? Ayo Pak. Gimana Bu? Yang tadi reward tadi itu Pak. Iya. Reward yang dimaksud di sini apakah kita nggak boleh ya Pak kasih reward gitu? Iya. Apakah rewardnya dalam bentuk makanan, uang, dan itu yang tidak boleh, ataukah kita semua reward nggak boleh? Sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan berupa entah itu makanan ataupun uang, itu sebenarnya sah-sah saja dilakukan sebagai seorang guru untuk memotivasi siswa. Tetapi akan lebih baik jika motivasi itu berasal dari diri siswa itu sendiri, bukan dari kita, bukan dari eksternal, bukan dari motivasi eksternal. Ingin dapat permennya. Iya, gitu, ya. betul. Jadi nanti kalau misalnya dimotivasi dengan cara memberikan imbalan, nanti malah
motivasi di dalam dirinya tidak bisa berkembang seperti itu. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, lalu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, lalu juga yaitu kebebasan juga kesenangan. Next, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki oleh semua orang yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi ini hanya untuk penguatan jangka pendek. Lalu perlu adanya monitoring berkelanjutan. Murid-murid tentunya dari konsekuensi ini murid jadi menghormati peraturan yang ada, tetapi akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di dalam restitusi murid akan menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Lalu murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid bisa menghormati dirinya dan juga orang lain. Di dalam teori kontrol, di dalam restitusi, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Next, kita akan melihat kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Di sini kita akan melihat perbedaan hukuman, konsekuensi, restitusi dengan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Jika guru itu memberikan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Lalu juga guru marah-marah, emosi, cepat darah tinggi, resikonya stroke. Terus di sini perbedaannya dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak, entah itu berkali-kali ataupun disuruh nulis PR seisi buku. Kemudian di restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau diri siswa itu dan membantu murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Lalu di hukuman, guru marah-marah tadi seperti yang saya katakan bisa mengakibatkan darah tinggi. Kalau di konsekuensi, guru menjadi tegas dan murid menghormati peraturan. Tapi di dalam restitusi, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan juga orang lain. Next. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kita semua tentunya berharap di sini gurunya itu bisa berada di posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer. Di dalam posisi manajer nantinya guru tersebut akan bisa kembali ke teman atau pemantau untuk di dalam posisi manajer tersebut. Next. Posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Jika guru menggunakan tipe penghukum, guru itu adalah tipe penghukum, maka guru itu akan menghukum siswanya untuk berdiri di depan barisan. Lalu jika guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, maka akan melakukan beberapa kali membuat rasa bersalah. Oh iya, akan bertanya seolah-olah membuat murid itu merasa bersalah atas kesalahan yang sudah dilakukan. Lalu jika guru itu pada posisi teman, maka dia akan mengajak, ayolah buat gurunya bangga. Jika gurunya sebagai pemantau, maka gurunya akan berkata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Next. Dan ini jika guru pada adalah seorang manajer, ada di posisi manajer, guru akan berkata seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di posisi manajer,
gurunya nggak perlu marah-marah, tetapi bisa menyadarkan dan mengarahkan untuk memberikan solusi kepada anak itu sendiri. Next. Segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua